Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa dan pendengar KIS Kajian Islam Qissasun Qur'aniyah Mukhtarah. Kita lanjutkan kisah dalam Al-Quran ini, yaitu Qissatun Nabi Hizkil, kisah Nabi Hizkil. Nabi Hizkil disebut juga dalam penuturan Nabi Hazkial atau Nabi Yehezkil, ya, Nabi Hizkil, atau ada yang menyebut Hazkial atau Yehezkil. Siapa Nabi Hizkil ini? Di manakah di dalam ayat Al-Quran kisahnya? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafidhahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Ja'a maradut ta'un. Suatu ketika datang wabah penyakit ta'un, ya, penyakit seperti kalau dulu kita penyakit SARS ataupun COVID, ya, COVID ini ta'un, wabah ta'un. Ila qaryatin min qura Bani Israil, di suatu desa dari desa-desa Bani Israil. Ismuha Dawardan, yaitu desa Dawardan. Ini yang terkena wabah penyakit ta'un. Desa Dawardan ini adalah kurba Madinah Wasit, di dekat kota Wasit, sekarang di Irak, ya, di Irak. Kemudian apa yang terjadi menghadapi wabah penyakit seperti COVID ini? Faharoba ahlul qaryah min qaryatihim. Maka semua orang berlari, ya, semua penduduk desa berlari, ya, meninggalkan desanya. Semuanya. Wa kana adaduhum bil alaf. Dan berapa jumlah mereka penduduk desa itu yang mereka lari semuanya dari wabah tersebut? Qila samaniyatu alafin au aksar. Diriwayatkan sebanyak 8.000 orang, bahkan lebih banyak lagi. Wahum qad harabu minal maut. Mereka lari dari kematian. Mereka menghindar diri dari malapetaka yang terjadi karena adanya wabah ta'un, ya. Fanazalu fi wadin. Maka mereka kemudian singgahlah di sebuah lembah. Wakila annahu syuri'a alaihim al-jihad. Diriwayatkan konon awalnya mereka ini diperintahkan, ya, untuk berjihad, berperang fisabilillah, memberantas kebatilan, amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi mereka tidak mau. Ya, faharobu khaufan minal maut. Mereka semuanya tidak mau diajak berperang fisabilillah, mereka takut mati. Akhirnya mereka diberi azab, yaitu wabah. Karena mereka takut mati, maka diberi wabah yang mematikan. Akhirnya juga mereka lari karena takut kematian. Mereka ingin lari dari kematian. Akhirnya fanazalu fa'arsalallahu ilaihim malakaini. Maka begitu mereka mengumpul di suatu lembah, Allah pun mengutus, ya, kepada mereka 2 malaikat. Fasahu bihim soikhatan. Maka kedua malaikat itu kemudian berteriak dengan satu teriakan yang mengguncang lembah tersebut. Famatu jami'an fi dzalikal wadi. Maka apa yang terjadi? Maka semua orang yang sudah berkumpul jadi satu di lembah tersebut mati semuanya. Jadi malah lebih mudah untuk mematikan mereka karena mereka sudah ngumpul jadi satu. Jadi apa yang mereka takutkan, apa yang mereka hindari, sekarang menjadi kenyataan. Kematian tidak bisa ditolak. Nah, wa baqau sanawatin fil maut. Akhirnya tinggallah mereka
di lembah itu, ya, bertahun-tahun, tubuhnya hancur, kemudian tulang belulangnya bertahun-tahun berada di lembah tersebut. Sampai suatu ketika, ini yang menjadi poin dari kisah ini, famarra alaihim nabiyun arsalahullah ismuhu Hizkil. Ada seorang nabi yang melewati lembah tersebut. Nabi yang diutus oleh Allah namanya Nabi Hizkil atau Nabi Hazkial atau Nabi Yehezkel. Ya. Yehezkel ini bin Buzi, ya, bin Buzi. Wa an-Nabiyyus salis. Nabi Hazkial bin Buzi ini adalah nabi ketiga ba'da wafati Musa alaihi salam. Setelah kematian Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa wafat, sebelum Nabi Musa, Nabi Harun wafat lebih dahulu karena beliau adalah lebih tua. Kemudian Nabi Musa wafat. Setelah Nabi Musa wafat, maka estafet kenabian ini dipegang oleh namanya Nabi Yusha bin Nun atau Nabi Yosua. Ya. Kalau kita mendengar Nabi Yosua atau Nabi Yusha bin Nun, beliau adalah murid kinasih dari Nabi Musa yang akhirnya juga diangkat Allah sebagai Nabi. Itu pengganti pertama Nabi Musa. Setelah Nabi Yusha bin Nun meninggal, ya diganti Nabi yang kedua, pengganti Nabi Musa, yaitu Nabi Kaleb, ya, Nabi Kaleb bin Yufana. Nabi siapa? Nabi Kaleb bin Yufana. Setelah Nabi Kaleb bin Yufana ini meninggal, maka ada lagi penggantinya yaitu Nabi Hizkil. Ya, Nabi Hizkil ini itu melewati lembah tersebut, lembah tempat tumpukan tulang belulang manusia ribuan, ya, yang mati jadi satu di lembah tersebut. Fatafakkara kaifa yuhyillahul mauta. Nah, ketika Nabi Hizkil melewati lembah tersebut, ia merenung bagaimana Allah kelak akan menghidupkan yang mati. Ini di sini ada ribuan tulang belulang yang sudah hancur, kelak dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana caranya? Ini adalah renungan seorang nabi, renungan manusia suci yang tentu getaran batinnya, ya, yang tentu petikan apa yang ada di kalbunya tembus ke aras, dan tentu mata batinnya, mata hatinya ini langsung wusul kepada Allah. Nah, maka pun dijawab oleh Allah. Fa'auhallahu ilaihi hal turidu ru'yata ihya'il mauta. Maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Hizkil, wahai Nabi Hizkil, kata hatimu, suara hatimu, dalam renunganmu, kau memikirkan bagaimana Allah menghidupkan, ya, jasad yang hancur dari kematian ini hidup kembali. Apakah engkau ingin melihat, ya, bagaimana menghidupkan orang-orang yang mati? Dan begitu Nabi Hizkil mengiyakan apa yang terjadi, pemirsa dan pendengar KAIS, faqaman nasu minal maut. Semua, subhanallah, ya Allahu Akbar, ribuan orang yang sudah mati beberapa tahun itu tiba-tiba bangkit dan hidup kembali. Nah, inilah salah satu mukjizat Nabi Hizkil. Beliau ini, ya, menghidupkan kembali ribuan masyarakat yang sudah meninggal dunia. Summa'adu ila qaryatihim ihya'uhum. Begitu mereka hidup kembali, mereka tersadar kembali, mereka kemudian kembali ke desa mereka, berkuyun-kuyun, berbondong-bondong, ya. Wa kanat mu'jizatan linabiyillah Hizkil, dan itulah menjadi mukjizat Nabiullah Hizkil. Wa warada dzikruhum fi suratil Baqarah.
kisah Nabi Hizkil ini yang menghidupkan masyarakat dari kematian, ini disebutkan ya di dalam surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Tidakkah kau saksikan, kau lihat orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka. Wahum uluf, mereka itu ribuan jumlahnya. Mengapa mereka keluar dari rumah-rumah mereka? Hadarul maut, karena takut kematian. Faqala lahumullah mutu, maka firman Allah kepada mereka, matilah kalian semua. Ketika mereka sudah mati, tsumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah yang mempunyai anugerah terhadap seluruh manusia, walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi sayang kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Al-Baqarah 243. Silahkan dicek kembali kisah Nabi Hizkil ini. Hadirin, pemirsa dan pendengar, apa hikmah utama dari kisah ini? Yaitu adalah menegaskan kekuasaan mutlak Allah dalam menghidupkan yang mati. Ini bukti hari kebangkitan. Dan juga pentingnya kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah dan sia-sia menghindari takdir kematian. Kematian itu pasti datang, kapan dan dimanapun. Kisah ini juga mengajarkan tentang ketaatan mutlak pada perintah Allah, dan wabah ataupun musibah adalah ujian, bukan sekedar untuk dihindari dengan kepanikan. Jadi bagaimanapun kita tidak boleh menghindari wabah secara gegabah, tetapi harus dihadapi dengan iman dan ridho. Maka ketika ada wabah dalam suatu tempat, jangan keluar. Yang sudah keluar jangan masuk. Kemudian Nabi Hizkil ini perintahkan menyampaikan wahyu dan taat, ya. Dan yang terpenting adalah di akhir ayat ada peringatan bahwa Allah lah yang mempunyai, yang memberi anugerah kepada manusia ini, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Karena itulah mudah-mudahan kita golongkan umat yang bersyukur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kisah Nabi Hizkil ini diantaranya ada di Tafsir At-Tabari juz 4, ya, halaman 414. Pemirsa dan pendengar bisa mengecek lebih jauh di dalam kitab tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Akhiran aqulu lakum wal afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.